Dan terima kasih kepada SP10 yang telah membantu kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah dilalui oleh Ustaz kita, Ustaz Ilyas, yang dia sudah hadir di tengah kita. Itu mengusahakan persiapan. Kita langsung untuk acara ini adalah kajian yang bertemakan adalah bagaimana menyelamatkan keluarga kita semuanya dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lebih jauh sesuai dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Alhamdulillah, simaklah yang satu ini dengan ikhlas, insyaallah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita insyaallah sudah menyelesaikan hampir 21 hari. Nanti malam masuk malam 22, ya kurang 7 atau kurang 8 hari lagi insyaallah kita akan menyelesaikan puasa Ramadan kita. Terus bulan kali ini kerasa nggak? Kerasa gitu. Nek aneh enten sing matur nggak kerasa, berarti bukan puasa ya. Nggak terasa ternyata sudah berarti puasa gitu. Kalau yang puasa tenanan insyaallah kerasa gitu. Alhamdulillah menjadikan saya mengadakan acara yang luar biasa, mabit ya. Mabit itu terusnya nginep di bahasa Arab, tapi terus diartikan malam bina iman takwa. Masya Allah, ini saya kalau melihat orang-orang yang sudah sepuh terus masih semangat belajar itu, insya Allah itu termasuk tanda-tanda kebaikan di akhir hayat. Inna Allah tidak ahabba abdan asalahu, kata Rasulullah. Allah itu jika mencintai seorang hambanya, Allah akan buat dia madu. Madu itu manis. Manis itu terus ditanya, ma'asaluhu ya Rasulullah, maksud yang manis itu bagaimana Rasulullah? Ya'mala amalul khairi qabla wafatihi. Jadi di akhir-akhir kehidupannya itu justru melakukan amalul khair, amal-amal soleh yang baik. Masya Allah. Jadi semoga ini termasuk di antara kita untuk dari bab contoh ini kan keluarga yang selamat. Jadi kalau bisa nggak cuma kita, tapi juga keluarga kita yang selamat dan juga terus meneruskan amal-amal yang biasa kita biasakan. Jadi kita ini kesolehannya pas masa-masa tua, kalau bisa anak cucu kita juga kesolehannya ya nggak masa tua saja, sejak kecil sudah dididik menjadi waladun soleh, anak yang soleh. Hadirin hadirat rahimani rahmatullah, kula nggih sami jenengan
sama-sama belajar, mempraktekkan, mengamalkan agar tujuannya menjadi keluarga yang selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Fitnah itu bukan terus diartikan tuduhan. Fitnah dalam bahasa Arab itu tidak berarti tuhmah. Tuhmah itu tuduhan. Sanes tuduhan. Fitnah di sini maknanya ujian, cobaan, musibah, bencana, apapun itu bisa masuk kategori fitnah. Karena memang semua hidup kita ini aslinya fitnah. Misalnya kita ini lahir sudah diminta, tapi terus diuji. Menawi daftar sekolah kan diuji ke kantor Pak. Tapi kita ini nggak daftar masuk di dunia, tapi diuji. Mau tidak mau harus mau untuk diuji dan harus lulus kalau bisa. Ya minimal menawi dengan nanti ngajar di KKM konten kriteria minimal. Angsal minimal sing konten beriman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, minimal kan muslim, meninggal dalam keadaan Islam. Ada terus mereka fitnah dunia dan akhirat, ujian-ujian apa yang mesti kita hadapi, dan bagaimana insya Allah nanti kita akan sedikit mengkaji mengatasi daripada fitnah dunia dan akhirat. Beranjak dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang dilindungi itu tidak hanya anfusakum, tapi juga ahlikum. Apa itu ahlikum? Keluarga. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda nar dari neraka. Di surat Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perihal dunia itu. Sebenarnya ayat yang semisal ini ada, ayat yang seperti ini banyak sebenarnya. Jadi kita di petang sedikit. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama kadhiwa'in a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Ilmu ketahuilah annama hanyalah kehidupan hayat dunia itu laibun walakun, permainan dan sendaguro. Terus dunia ini kok dolanan. Walaupun sudah tua juga bisa mainan, gitu. Mainan dan sendaguro itu saja nih Pak kita yang di sini. Aslinya kan acaranya masih 5 tahun selesai, tapi harus pola. Mainan kan seperti itu. Bermain itu kan tidak serius-serius amat. Ya saya di sekolah, saya di pondok ngajar. Ya terus saya ini lagi buat rapot untuk anak-anak. Itu kalau kita sebagai anak-anak, dulu saya pas santri, saya pas jadi pelajar itu nunggu rapot itu. Nunggu rapot, terus ternyata rapotnya ada nilai yang salah. Tapi ini ada yang salah nilainya. Oh ya gampang diganti. Jadi selembar kertas itu bisa untuk daftar ke kuliah, bisa daftar pekerjaan, tapi asli cuma bermain-main saja kertas-kertas itu. Itulah dunia. Tidak serius-serius amat di dunia ini. Bahkan masalah ibadah pun, selama kita sudah menunaikan ibadah itu sesuai dengan rukun dan syaratnya sudah cukup. Kok ternyata batal, sholat terus batal, ya sudah. Ulang lagi, wudhu lagi, sholat lagi, selesai. Tidak serius amat yang namanya dunia itu. Karena memang itulah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Tapi kehidupan dunia walaupun juga permainan dan sendagurau, ternyata juga ada zinatun, ada perhiasannya, wa tafakhurun, ada tafakhur atau saling berbangga bainakum antara kalian. Wa takathurun, ada juga berlomba-lomba kebanyakan, banyak-banyakan fil amwal, harta-harta, wal aulad dan anak-anak. Nah ini yang nanti menjadi fitnah.
yang nanti menjadi fitnah itu saling berbangga-bangga, punya banyak harta, punya banyak anak. Punya banyak anak itu tandanya di antara juga punya banyak istri gitu. Tapi satu pun juga sakit ya, banyak anak juga. Istri saya satu, anak saya 8 kan gitu. Alhamdulillah. Semangat. Mungkin sekarang produktif. Keluar di Wolu nih. Tapi tinggal 5, yang meninggal 3. Kita kurang 2, terus yang 1 meninggal. Akhirnya Allah muliakan, Allah SWT kan mengingatkan kita, alhaakumut takatsur. Yang melalaikan Anda itu adalah takatsur. Saling berbanyak-banyak itu bisa melalaikan. Punya HP 1 pengen HP 2, punya laptop 1 pengen laptop 3 dan seterusnya. Itu berbangga-bangga dan berbanyak-banyak. Jadi sudah punya rumah 1 tapi pengen punya lagi, lihat iklan kapling murah. Jadi sudah haji sekali tapi yang pengen lagi. Boleh nggak Pak? Boleh. Buat nama-nama nih haji murah, buat nama-nama. Sholat di mana-mana, ini kan masalah akhirat. Tapi kalau kehidupan dunia bisa melalaikan kita. Nah makanya kemudian Allah SWT memberi perumpamaan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering dan kemudian warnanya kuning terus menjadi hancur. Ini perumpamaan dari Al-Quran bahwa petani itu kalau nanam kan nggak cuma 1-2 biji. Wah, ribuan atau berapa ratus ribu biji langsung ditanam, wah terus tumbuh. Setelah turun hujan menguning, kemudian jadi dipanen, tapi sebelum itu malah kering, kerontang, gagal panen dan seterusnya. Nah, itulah di antara perubahan dunia. Tidak mesti apa yang kita tanam itu nanti kita tuai. Tidak mesti apa yang kita hasilkan itu akan kita produk kita bikin itu nanti kita hasilkan. Ada yang muliakan, ini perumpamaan dunia. Kemudian Allah Ta'ala mengakhiri, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kesenangan yang palsu. Jadi kalau sudah kita paham betul, maka sebenarnya kita ya enggak banget mencari kesenangan dunia. Dunia itu tidak harus banget mewah nih, monggo tapi dianggap ngoyo mencari kehidupan dunia yang begitu mewah. Karena itu bukan sikap seorang muslim yang sejati. Wala tajdannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Itu ayatnya untuk Bani Israel. Wahai Nabi, panjenengan akan mendapati siapa yang paling ahrasan nas, orang yang paling rakus daripada kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, itu orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Jadi sifatnya orang beriman, kalau panjenengan itu tidak perlu terlalu rakus. Orang ini sudah mau lah yang cekap insya Allah nih, yang cepat nih. Nah ini satu aja. Jadi kalau rakus itu mungkin 10, aku sih lah cukup, tuh minta 5, minta 6, enggak, kita cukup 1 aja. Karena bukan orangnya. Hadirin rahimani warahmatullah, Imam Syafi'i pernah menyebutkan, ini bukan hadis, bukan ayat, ini syair ya. Inna lillahi ibadan fatana tarakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu innaha laysat ladaya watana lihayyin watana ja'aluha lajjatan wa akhadu salihal a'mali fiha suhula. Kalau bahasa saya itu yang di akhir-akhir itu mesti hurufnya sama. Nah. Alumnya di situ atau urutannya di situ. Innalillah, sebenarnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Takut dunia, mereka meninggalkan dunia wa khaful fitnah, karena takut fitnah, takut terpuji sehingga gagal di dunia itu. Nadharu fiha falam alimu, ketika mereka melihat dunia itu mereka tahu innaha laysat lihayyin watana, bahwa itu bukan menjadi tempat tinggal. Ja'alu halujah, maka mereka jadikan orang-orang cerdas ini, hamba-hamba Allah ini menjadikan dunia itu ibarat lautan. Wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna, terus mereka menjadikan amal soleh sebagai perahunya. Jadi
Jadi kemanapun dunia dipijak, amal soleh yang dilakukan. Tidak hanya di baron saja pas beramal soleh, nggak cuma pas mabit saja, tapi juga dimanapun. Dan kan sakit mabit pun Pak, mabit di masjid Sayyazin itu juga beramal soleh terus. Mau mabit di mana kira-kira, atau mau nggak beramal di masjid lah. Kira-kira mau beramal soleh di mana? Dimanapun itu amal soleh yang kita jadikan sebagai perahu mengarungi dunia yang luas. Nah itu wejangan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Hadirin rahmani wa rahmatullah, bermacam dunia ini insyaallah dengan yang sudah berumur ini pasti sudah lebih berpengalaman dan lebih lama mengetahui tentang dunia. Yang pertama harta. Harta ini kan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala diantaranya menyebutkan surat Taubah, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Wahai Nabi, jangan sampai membuatmu takjub harta-harta orang-orang kafir dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fil hayatid dunya. Allah justru ingin menyiksa mereka dengan keberadaan anak dan harta mereka itu. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafir. Sehingga mereka rusak dan mereka binasa dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau menjadikan jangan sampai tertipu dengan indahnya kehidupan orang-orang di luar Islam. Karena harta mereka itu fitnah. Nah, harta kita jangan sampai seperti harta mereka. Mereka punya mobil yang begitu mewahnya, mereka punya rumah yang begitu indahnya, mereka punya istri yang sangat cantiknya, mereka. Yang penting jangan pernah membanding-bandingkan. Kita punya anak, orang kafir juga punya anak, mereka mungkin pinter anaknya itu. Itu bisa hitung-hitungan. Anaknya orang kafir bisa bikin HP, bisa bikin aplikasi, masya Allah. Tapi wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai tertipu kehidupan mereka itu. La taqullu apa namanya? La yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan pernah Anda tertipu dengan bolak-balik indahnya kehidupan mereka di negeri. Harta jangan sampai kemudian menjadi fitnah bagi orang-orang beriman. Lanjutkan yang kedua, tahta. Nabi Daud alaihissalam, beliau itu jadi khalifah, penguasa, jadi raja. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Nabi Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di muka bumi. Ini Nabi Daud. Bisa baca enggak? Ada gitu. Kecil kan. Ini nak tafsir itu mungkin ada bisa gede nih tafsir. Nabi Daud Anda dapat tahta, dapat kekuasaan. Fahkum bainan nasi bil adli wala tattabi'il hawa. Kalau jadi penguasa adillah dan jangan mengikuti hawa nafsu. Siapapun yang tidak adil atau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka 'an sabilillah. Allah akan sesatkan, Allah akan melencengkan dari jalannya benar. Jadi kalau kita punya kedudukan, nah kedudukan kita tanggung jawab yang paling minimal ya mengurusi kita sendiri. Tahta atau kekuasaan kita menguasai kita sendiri. Ketika Allah Ta'ala tadi menyampaikan ku anfusakum, jagalah diri Anda. Berarti kita harus menguasai diri kita sendiri. Karena juga ada ternyata yang tidak bisa menguasai diri sendiri. Hawa nafsunya lebih menguasai, lebih kuat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Apalagi terus kita diberi Allah Subhanahu wa taala keluarga. Nah itu. Kalau sudah masuk di keluarga, kita yang laki-laki sebagai kepala keluarga. Makanya ketika kita meninggal ya orang-orang kita kan disuratkannya menghadap
kepala loh. Laki-laki yang imamnya menghadap kepala itu di antara isyarat itu bahwa menunjukkan laki-laki itu kepalanya, keluarga yang ngatur, yang ngurus, yang menentukan mana keluarga ini mau dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Nah, ini tahta. Apalagi terus di luar punya jabatan yang lain. Nah, ini Pak Jokowi ini berarti yang lebih berat ini, ngurusi dari Sabang sampai Merauke, belum ngurusi Mas Gibran, belum ngurusi Mas Kaisang, belum ngurusi putu-putunya. Nah, karena emang ngurusi diri sendiri, ngurusi keluarga, ngurusi negara. Masya Allah. Nah, kita mendoakan saja semoga beliau diberi kekuatan menjadi pemimpin yang adil, bisa ngurusi 349 triliun segera selesai. Itulah ini kita tahu. Nah, kita kan 1 triliun belum. Nah, beliau sudah 349 triliun. Wanita, nah ini wanita ibu-ibu ya. Tapi dikit, wanita itu kenapa disebut fitnah? Karena memang ujian untuk laki-laki. Sebaliknya juga sama, laki-laki itu ujian untuk wanita. Aslinya bukan itu, tapi wanita disebut karena memang kebanyakan ayat atau hadis terkait dengan wanita. Maka taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah, maksudnya tidak ada fitnah setelah meninggalku nanti, kata Rasulullah, yang lebih membahayakan laki-laki daripada wanita. Jadi wanita itu nanti yang akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Alhamdulillah mereka yang setia sampai hari ini. Setuju nih Pak Insya Allah, setuju setia Insya Allah sampai hari ini. Karena yang mudahnya besar. Belum tentu yang berbicara ini juga mampu menjaga godaan itu. Anaknya 8 itu juga belum tentu bisa menjaga fitnah wanita. Tapi yang terus kita jaga, kita minta pada Allah agar Allah menjaga kita. Selain menjaga kita, kita sendiri juga mempraktekkan gimana biar terjaga dari fitnah wanita. Di antaranya Allah Ta'ala perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perintahkan orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan untuk orang-orang wanita beriman juga menundukkan pandangan. Nah, ini upaya biar tidak terjadi fitnah antara laki-laki dan perempuan. Menjadikan menawi masih punya anak cucu yang sekolah, ya kalau disekolahkan di pesantren atau di pondok atau di madrasah, di sekolah-sekolah yang terpisah antara laki perempuan, itu insya Allah di antara sebab, walaupun juga mesti ada juga pelanggaran, tapi di antara sebab biar tidak terjadi fitnah dalam urusan wanita ini. Apalagi zaman sekarang masya Allah, ini perlu lebih berhati-hati. Hadirin hadirat Allah. Nah, yang fitnah berikutnya ujian untuk kita semua adalah keluarga. Keluarga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Sebelumnya innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Bisa jadi musuh. Harta bisa jadi musuh. Anak juga bisa jadi musuh. Tapi itu insya Allah kalau bilang buat tenang, mau musuhan sama anak, musuhan sama harta jadi musuh itu kalau senantiasa digunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan syariat, itu musuh harta itu. Anak juga seperti itu. Paling tidak yang paling minimal sekali keluarga itu cukup jadi perhiasan saja, itu paling minimal bisa. Paling bagusnya kan qurrata a'yun. Yang kita minta di doa itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata, jadi yang membuat nyaman dan nikmat kita itu kalau harta, kalau anak-anak kita, kalau istri-istri kita itu beriman, senang ibadah. Nah itu qurrata a'yun. Tapi kalau hanya sekedar kita senang pada gantengnya saja, anakku wis anu saiki S3, anakku wis dadi pejabat, anak. Cuman kehidupan dunia yang dibanggakan itu zina, itu perhiasan. Zina itu perhiasan.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Zina itu perhiasan itu. Kalau kita melihat anak istri kita hanya sebagai perhiasan dunia saja. Jabatannya apa, hartanya berapa, anakku sekolah kono, luar negeri. Yang dibanggakan hanya sebatas dunia saja, itu zina perhiasan. Ya masih penting lah. Yang penting jangan sampai jadi fitnah, apalagi jadi musuh. Warna jadi musuh ya. Kalau kita bersabar bagus juga aslinya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam bersabar menghadapi anaknya yang nggak mau naik kapal kan tadi. Ditanya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, ayo naik padaku, naik ikut kapal ini, jangan jadi kayak orang kafir itu mereka tenggelam nanti. Malah melawan anaknya. Qala sa'awi ila jabali ya'simu minal ma'. Pak, kula saged renang ngantos gunung. Nanti tak sembunyi atau di gunung sana saja bisa, nggak akan kena banjir. Kata Nabi SAW, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nggak ada yang selamat hari ini. Nggak ada yang bisa selamat hari ini. Ayo naik saja. Wah, ternyata terus wahala bainal mawju, daripada ombak yang menghalau kita berdua. Bahkan menurut terus anaknya tenggelam. Ini keluarga. Kelasnya Nabi aja ada yang kemudian anaknya tidak ikut beriman. Makanya kita semoga tidak seperti itu. Kita terus berdoa agar anak kita ini tetap menjadi orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita mengatasi fitnah dunia ini? Yang pertama, kita belajar ya. Alhamdulillah kajian-kajian insyaallah kalau di IPAI sering diadakan Pak. Kadang di pengajian Pak dan ini mudah-mudahan ini bisa menjaga membentengi kita agar menjadi orang-orang yang tahu hakikat dunia dan fitnahnya. Ini fitnah ini ujian ini kita harus tahu dulu. Jadi ilmu qabla al-qaul wal amal ini kok dari Imam Bukhari buat kita Sahih Bukhari itu ada judulnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal wal qaul. Al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum amal dan bicara. Jadi harus diilmui dulu. Baca Quran yang banyak, syukur-syukur dihafalkan, baca hadisnya, syukur dipahami dengan baik, insya Allah akan memahami tentang apa itu dunia. Nah, yang kedua tentunya berdoa. Berdoa dengan doa-doa kebaikan. Doa yang minimal biasa kita ucapkan sebelum salam itu Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu kan insyaallah kalau menjadikan sampai sudah membiasakan. Tapi coba terus dipahami dengan baik. Ada fitnatil mahya, fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Berarti hidup itu ada fitnahnya, ada ujian. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Itu dipahami dengan benar. Insya Allah nanti kalau ada fitnah apapun yang menggoda, itu kita mudah menghadapinya. Memilih teman yang baik ini juga mengatasi fitnah dunia. Dari teman, dari tetangga, dari siapapun, apalagi terus keluarga. Memilih keluarga yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu seperti agama temannya. Perhatikan siapakah, dengan siapa dia berteman. Jadi kalau kita punya istri, kira-kira istri kita temannya siapa? Kita punya anak, punya mantu, punya cucu. Ini seolah pun putus ya deh. Pun putus ya gitu. Yang punya cucu kita ngantar sekolah itu ya kita ingatkan. Kalau semoga sholat kali. Sholat alhamdulillah. Bagaimana kamu sih orang ini misalnya? Kita bertanya sesuatu untuk kebaikan kehidupan dunia.
dan juga kehidupan akhirat, apalagi terkait ibadah. Kalau berteman dengan siapapun, temannya kok ngajak main HP, terus dolanan, terus diingetin aja. Walaupun ya baik-baik ya, mengingatkannya itu kadang juga tidak terlalu kasar. Kalau kasar dibuang malah nanti muntah. Tak ceritanya gini. Nah ini perhatikan teman bermainnya siapa. Kalau hanya main HP terus meninggalkan sholat ya diingatkan. Jangan sampai kemudian berteman dengan yang seperti itu. Kemudian, nah ini banyak muhasabah. Rasulullah SAW tadi ngendika hendaklah kalian menghisab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum dihitung-hitung, sebelum ukur, ditimbang amalan pahala kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini benteng setiap hari. Kita kalau bisa muhasabah jangan di akhir tahun saja. Muhasabah tidak nunggu akhir tahun. Muhasabah juga tidak mesti nanti nunggu akhir bulan Ramadan. Malam 29 sudah turun berapa kilo. Tapi kan muhasabahnya bukan muhasabah dunia, ini muhasabah akhirat. Kira-kira sudah berapa dosa yang dilakukan dan berapa istighfar yang diucapkan. Sholat ada nggak yang ditinggalkan? Alhamdulillah sholatnya masih ada, puasa ada masih ada. Tapi pernah nggak sahur misalnya? Misalnya sahur bareng. Tuhan ini Ramadan ini harusnya khatam sekali ya. Menawi pulau dengan tersaknya khatam sepindah, berarti hari ini mestinya sudah selesai juz 21 lagi. Misalnya kita pengen khatam sekali di bulan Ramadan ini, berarti paling tidak hari ini sudah selesai juz 21 paling tidak, atau masih sekitar juz 21 lah. Kok hari ini masih juz 15? Nah, kemungkinan nggak usah 15 menit nih. Ya, memampir lagi buat menghatamkan, buat mengejar ketertinggalan. Ya, tapi kalau bisa ya kita bisa mungkin khatam minimal sekali. Mulai itu ngira-ngira ada seorang muslim yang tidak khatam sekali di bulan Ramadan, belum tentu setelah Ramadan akan khatam. Ini kata rencananya banyak teman tadarus di masjid, banyak yang ngaji baca Quran, kok ya belum khatam, itu kemungkinan besar besok nggak khatam. Pas awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru sampai belum khatam. Jadi ini kesempatan betul ya. Banyak saudara kita yang menyelesaikan bacaan Qurannya. Hadirin rahmani warahmatullah, menikah mau fitnah dunia, ujian-ujian di dunia yang mesti akan terus kita hadapi. Lah ternyata hidup kan nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Sebenarnya kalau membahas tentang ahwalul qiyamah atau huru hara kiamat itu bisa panjang sekali. Tapi nanti beberapa saja kita cuplikan, kita lihat terkait dengan huru hara terkait hari kiamat. Hari kiamat itu sebelum dan setelah ditiup sangkakala. Ada 2 kali tiupan yang kalau kita sudah menghafal surat Abasa ayat 33 sampai 37, Allah Ta'ala berfirman, fa'idha ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Menika terkait tentang tiupan sangkakala ketika datang hari yang memekikkan telinga. Sohon itu teriakan yang suaranya keras, semua berteriak, tidak cuma 1-2 keluarga, tapi satu dunia, semuanya berteriak. Fa'idha ja'atis shakhah. Dan pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan kabur, menjauh, terbirit-birit dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, kalau ibu bapaknya masih hidup dia pun lari, nggak mikir bapak ibunya, wa sahibatihi wa banihi, kalau masih punya istri dan anak-anak,
dia pun menjauh, kabur dari istri dan anak, lupa, lalai. Kalau masih punya anak, masih punya istri, masih punya bapak, masih punya ibu, masih punya saudara, masih punya apapun, harta yang terbaik dia tinggalkan semua karena gunjang ganjing yang begitu luar biasa di hari itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in, pada setiap orangnya, yauma idin, hari itu, sya'nun, urusan yang yughni, membuat dia sibuk memikirkan diri sendiri. Di sini saja dosa moga-moga nggak terjadi. Tapi seandainya kita berandai-andai ini gempa nih Pak. Jangan mental saya. HP ini kayaknya apa betul? HP ini kayak di mawon berapa laptop tadi bilang. Menyelamatkan, yang penting diri ini selamat. Gempa beberapa waktu tahun yang lalu ini, tahun 2000 dan sing aku pas apa jenenge Jogja itu kan, Jogja 2005 pernah kan. Terus saya ya, kalau saya di masjid, mau lihat masjid di pondok asal masjidnya puncak-puncak. Akhirnya kalau saya di sholat itu di pondok alir sampai itu, keluar rumah, sarungan buatan lamben itu, lupa istrinya dan anaknya masih di rumah, betul, masih tidur. Intinya ya seperti itulah dasarnya, padahal baru goncang parsial, baru sebagian, belum seluruh dunia semuanya bergetar. Nah ini hari-hari akhir dunia, insya Allah Ta'ala pulau Panjenengan tidak akan mengalami kalau masih beriman, karena itu nanti akhirnya hanya orang-orang kafir saja yang akan merasakan. Semoga Allah menerima iman kita sehingga kita tidak menemui hari ini kejadian tanda-tanda kiamat kecil dan besar, dari keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, macam-macam itu patah penjelasannya pun nih. Terus perang besar, kemudian ada khusus, kemudian banyak perkara-perkara di hari akhir itu. Nah itu nanti pada akhirnya ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua akan lupa akan yang lainnya. Tidak berapa lama nanti akan ditiup sangkakala yang kedua. Jaraknya kalau menurut hadis 40. Ma baina nafqatil ula wa tsaniyah 40. Antara tiupan satu dan kedua itu 40. 40 apa Rasulullah? 40 kata Rasulullah. 40 Rasulullah. 40 itu. Terus para ulama kita kira-kira petang puluh dino atau petang puluh sasi, kami nggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi 40 katanya. Fa'idha nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa'idha hum qiyamun yanzurun. Surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala ditiup, dan matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali Allah kehendaki. Kemudian ditiup sekali lagi, sangkakala yang kedua. Fa'idha hum qiyam, ternyata mereka terus bangkit seketika, yang dulu melihat, menunggu, yang dulu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi itu hancur, kata Allah di surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu wal ardi was samawati wa birasulillahi wahidil qahhar. Bumi dihancurkan dan diganti dengan bumi yang hanya hamparan saja. Bumi kita saat ini kan bulat terus. Betul apa? Hah? Datar. Soalnya mata bulan. Tapi bumi besok ketika padang mahsyar itu dihamparkan, itu bumi bentuknya datar, nggak ada gunung, nggak ada lembah, tidak ada bangunan, nggak ada pohon, semuanya hanya dataran yang luas saja. Insya Allah nanti kalau tidak panggil, tapi masing-masing memikirkan diri sendiri dibangkitkan. Itu setelah ditiup sangkakala yang kedua. Nah ini hari pertama di akhirat, dari bangkit dari kubur sampai menuju neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kan di antara tanda-tanda kiamat besar, ada 10 tanda nih kiamat besar itu sebenarnya ya
Tidak ada yang memastikan apakah sudah ada satu atau belum, tapi kemungkinannya belum. Karena kalau satu itu muncul, nanti yang lain nggak akan lama berjalannya. Kata sahabat Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kalian membicarakan sesuatu. Terus Rasul bertanya, "Mada sya'nukum? Kalian sedang bicara apa?" Kami menjawab, "Tatahaddatsu 'anil qiyamah." Kami sedang bicara tentang kiamat dari Rasulullah. Terus beliau bersabda, "Kiamat tidak akan tegak kecuali sehingga kalian melihat 10 tanda." Rasul menyebut pertama kabut, yang kedua dajjal, terus dabah atau binatang melata yang berbicara, terus terbitnya matahari barat, turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj, 3 kali gerhana, kemudian gerhana di timur, di barat, dan di Arab, kemudian ada api yang muncul dari Yaman mengirim manusia ke tempat masyar mereka. Tapi ini tidak kita bahas persatu, nanti tidak malah kelamaan. Apalagi ini Dajjal, terus apalagi Nabi Isa dan sebagainya. Hadirin yang muliakan, ini belum satu pun terjadi. Walaupun dulu Imam Ibnu Katsir pernah menyebutkan ada api yang besar dari Yaman menuju Hijaz. Beliau di Hijaz di Mekah Madinah. Terus api itu tampak dari Yaman tuh panas banget gitu, sampai terasa panasnya. Tapi ternyata para ulama yang lain enggak. Itu kan di tanah saja, ternyata di belahan bumi lain tidak seperti itu. Jadi bukan api itu tahun 700 Hijriah, kebakaran besar. Nah, sekarang bisa jadi mungkin seperti kebakaran di hutan-hutan Sumatera Kalimantan. Wah, itu kan bisa jadi kekerasan di Jambi, kerasa sampai di Riau, kerasa sampai mungkin di Malaysia, asapnya dan seterusnya. Tapi tidak seperti itu. Besok lebih besar lagi apinya. Nah, ini insya Allah kita tidak akan ketemu lah mudah-mudahan. Seandainya pun ketemu Dajjal, diberitakan Dajjal sedang kapal semua. Oh, Dajjal tekan klecor. Wah, gitu ya. Kewajiban kita kalau Rasulullah itu harus lari menjauh. Jangan berani-beraninya panjenengan melawan Dajjal. Tapi itu seandainya pun ketemu dengan si Dajjal ini, pilihlah nerakanya Dajjal, karena dia akan kasih pilihan. Ngaku sebagai Tuhan, saya ini Tuhan, pilih neraka atau surga. Surga ya Dajjal di tangan kanannya, neraka Dajjal di tangan kirinya. Kalau kita pilih neraka Dajjal, langsung mati seketika dan itu dijamin syahid, insya Allah masuk surga. Tapi ketika pilih surga ya Dajjal, nah itu berarti nanti mati dalam keadaan kufur. Karena akan dapat kenikmatan dunia kemudian hidup. Jadi makin panjang kalau kita bicara tentang Dajjal. Intinya semoga nggak ketemu. Kalau kita mau cerita ke anak cucu kita nih, silakan lihat cerita-cerita tentang Dajjal dari hadis yang sahih akan banyak. Ini insya Allah ada, betul, yakin itu Pak. Tapi Dajjal itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Menjadikan akan menemukan Ya'juj Ma'juj di Al-Quran, Fir'aun ada di Al-Quran, Iblis ada di Al-Quran, tapi Dajjal enggak. Dajjal itu tidak ada satupun ayat disebut dalam Al-Quran. Kata para ulama, kok bisa Dajjal disebut? Karena memang Dajjal itu dasar katanya Dajjalah yang artinya kadzdzab, artinya dusta, bohong. Semua yang didakwa oleh si Dajjal itu bohong, dusta. Dan Quran itu dari kalau kita bilang roiba, tidak ada keraguan, tidak ada dustanya. Maka Allah SWT tidak akan menyebut atau meletakkan nama Dajjal yang isinya kedustaan di dalam Al-Quran. Itu kenapa tidak disebut nama Dajjal di dalam Al-Quran. Tapi Fir'aun disebut, Iblis ada. Siapa yang kira-kira berdosa-dosa besar itu ada di dalam Al-Quran. Nah makanya ketika Ya'juj Ma'juj juga disebut dalam Al-Quran 2 kali bahkan. Nah ini Dajjal enggak karena ada unsur kedustaannya. Hadirin namanya warahmatullah. Hari kiamat itu bukan cuma kiamat tok namanya. Ya, hari kiamat itu hari kiamat. Ada hari hasron, hari penyesalan, nadamah, muhasabah, yaumuddin, yalzalah.
itu di antara nama-nama hari kiamat yang menunjukkan kejadian, baik kejadian sebelum ditiup sangkakala atau ketika ditiup sangkakala atau setelah bangkit dan kubur. Hal ataka haditsul ghasyiyah, hari yang menutupi semua gelap saat itu. Ghasyiyah. Kemudian al-haqqah, mal-haqqah, hari yang pasti terjadi, yang hak terjadi. Dan banyak ini kalau kita yang baca itu ada 101 nama yang sudah dikumpulkan oleh para ulama, itu ada sekitar 101 nama hari kiamat. Yang kita kenal berapa? Malik Yawmiddin, la uqsimu biyaumil qiyamah, Al-Qari'ah, boleh Pak? Yaumul Fasl, ini moga-moga semakin kita sering baca orang semakin kenal, oh ternyata kiamat itu kejadiannya la haula wala quwwata, luar biasa. Kita minta perlindungan di huru hara hari itu. Hadirin rahimani warahmatullah, ini tentang padang mahsyar ya. Walaupun kiamat itu nggak cuma pada mahsyar ya, tadi ada sangkakala, terus ada bangkit dari kubur, ya namanya ba'ats, dibangkitkan. Ada mizan, ada haud di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sirat, ada kontorong, itu banyak perkaranya, tapi mengganggu waktu kita beberapa aja kita sampaikan. Pertama pada mahsyar. Mahsyar itu tegasnya apa? Mahsyar itu maksudnya berkumpul. Hasyar itu artinya berkumpul bersama-sama bareng-bareng. Tidak ada yang absen satupun. Semua dibangkitkan di hari kiamat, terus dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburannya, terus dikumpulkan di tempat yang kita kenal dengan mahsyar. Kalau padang mahsyar itu terjemahan awam, bahasanya mahsyar saja. Mahsyar itu tempat yang luas, dikumpulkannya seluruh manusia, dikumpulkan. Yang kafir-kafir, yang muslim-muslim, yang dewasa, yang tua, yang tapi semua satu ukuran, semua satu umuran, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Jadi mungkin kalau panggil Pak Sabar, ada belum seumuran Pak? Saya pulau tidak. Kata Imam Al-Jauziyah itu, beliau ngendikan kira-kira menurut ilmu yang pernah kita pelajari, umurnya yang dibangkitkan itu 33 tahun kira-kira. Perkiraannya umur yang masih muda, kuat, kokoh ya. Itu sama laki-laki dan perempuannya, dan dibangkitkan dalam kondisi empat perkara, maksudnya tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa, dan tidak berkhitan. Yusharun nasi wal qiyamati uratan kufatan burlan buhman, kata Rasul. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa, dan belum berkhitan. Nah, ini kondisi orang-orang saat dibangkitkan. Ibu kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ayat dulu bagaimana? Terus nanti saling melihat Rasulullah, saling melihat Allah saya di mana Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aisyah itu al-amru a'dhamu min dzalik. Perkaranya lebih berat dari itu. Enggak akan kok terus nafsu, itu enggak akan. Walaupun sama-sama umurnya, tapi tidak akan ada keinginan berbuat macam-macam. Wong semua mikir diri sendiri. Kok tiba-tiba kosongan, nggak pakai apa-apa ini. Tapi terus dibukakan wafuti hatis sama ufakanat. Abu pintu-pintu lagi dibuka semuanya. Nah ini betapa dahsyatnya di hari itu. Dan panas tanpa ada naungan. Setelah dibangkitkan semua panas, tahu-tahu ada naungan datang, awan-awan yang datang menaungi golongan 7 golongan ini. Sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
Pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu maknanya kata Pak Sanes hanya pemimpin atasan negara khalifah saja enggak. Imam sholat juga harus adil. Enten Pak, imam sholat yang betul adil. Ribet. Kepanjangan. Orang kula seneng lho. Mriki menawi pakai pinten jam, Mas? Setengah jam atau sejam kok? Atau setengah jam bisa nggih? Standar berarti 11 atau 23. Kalau setengah jam itu standar. Itu imam adil soalnya. Imam yang adil, makmumnya yang adil loh. Tapi 23 rakaat atau 11 rakaat cuman 10 menit. Oh, 10 menit malah. Boleh cepat ini. Enten saya itu menit, Pak. Jadi itu bukan adil, itu cepetan. Kelamaan juga lihat makmumnya. Kalau sholatnya tahajud, biasanya kan menawi itikaf di masjid-masjid tertentu ada sholat lebih malam kan, 2 kali kan, ada yang jam 1 jam 2 malam, 1 juz misalnya. Nah, itu kan yang itu enggak semuanya. Monggo silakan aja ikut. Itu sudah adil. Baca 1 juz, 2 juz. Ada juga yang sampai 3 juz, 5 juz, tergantung masjidnya. Bahkan yang khatam juga ada. Tapi saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat kalau khatam semalam itu karena Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Tapi kalaupun kuat nih monggo. Nah, saya nanti setelah subuh kan mesti film atas zuhur, benar ya? Kerjanya nggak di ini. Nah, imam adil, paling tidak diri kita sendiri sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin keluarga yang adil, mengajari anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis sholat, minimal sholat kita ajar anak-anak kita ajak. Apalagi sebelum malam terakhir ini biasa Rasulullah nama syadda bi izarahu wa aiqadha lahu wa ahya lailahu, mengikatkan ikat pinggangnya, taruhnya, menguatkan, terus membangunkan keluarga, terus menghidupkan malam, membangunkan keluarga. Nah, itu sebagai imam ya, kita bangunkan anak-anak kita. Saat ini mau membangunkan itu mudah, nggak harus ditepur aja. Nah, Bu, Bapak etikaf nih, ini jam 11, ayo bangun, baca, ngaji, 1 juz, setengah juz, zikir, minta pada Allah dan sebagainya. Ini untuk menjadi pemimpin yang adil, sehingga dapat naungan di panasnya itu di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki bertemu wanita yang cantik dan berpangkat, kemudian wanita itu menawarkan dirinya pada laki-laki dan laki-laki mengatakan inni akhafullah, saya takut Allah. Ini sebagian para ulama mengatakan dibalik juga sama. Kalau wanita diajak laki-laki berbuat zina terus berkata saya takut Allah mas, ngajak seperti ini misalnya, itu juga termasuk yang kedua. Terus yang ketiga, seorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid. Nah, insya Allah kalau dengan masuk ini, hatinya senantiasa tertambat di masjid. Loh, yang 14 orang tadi, ribut, insya Allah sudah sama itu. Ini pagi, tadi belum 10, tadi pagi 4 ya. Insya Allah mereka juga tetap tertambat di masjid dekat rumahnya lah mereka. Kita kalau termasuk orang-orang yang ketiga ini, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu tidak hanya dipahami mabot atau tapi masjid. Siapapun, kalau sudah waktunya sholat kok kita ingin segera ke masjid, insya Allah masuk ke ini, dapat naungan besok di akhir. Nah, kita jadi itu ke anak-anak kita. Sudah waktunya ini yang mampir masjid, sholat masjid manapun. Kemudian yang keempat, seorang yang membaca Al-Quran sejak muda dan terus dibaca sampai tua. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau dari kecil sudah nasya'a fi ibadati rabbih, sudah tumbuh dalam kondisi beribadah. Ini juga dapat naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Seorang yang merasakan sedekahnya sehingga yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, merahasiakan sedekah. Berarti kalau sedekah mengatasnamakan hamba Allah,
Dan nggak usah tunjuk di ukuran hamba Allah itu kurang maksudnya. Nggak usah pamer itu sama saja. Kalau hamba Allah orang itu aku mas. Ampun, itu malah jadi nggak hamba Allah nih. Dirahasiakan. Allah sudah maha tahu. Bahkan menurut saya sudah membiasakan bersedekah atas nama bapak ibu saya. Jadi kalau kita sedekah atas nama bapak ibu saya, bapak ibu kalau menjadikan ya bapak itu atas nama bapak saya, sedekah ke masjid atau kemana kira-kira itu kita niati aja. Terus kita bilang ke Rajis atau Basnas ini hamba Allah sama hamba. Padahal kita niatkan untuk orang itu sudah dapat pahalanya, mengalir pahalanya ke kita juga orang tua kita, ke kita dan ke orang tua. Jadi bersedekah sebisa mungkin dirahasiakan. Walaupun ditampakkan boleh. Kata Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Anda kalau menampakkan sedekah-sedekah itu baik, tidak apa-apa. Tapi jika Anda tukhfuha, Anda sembunyikan, terus langsung diberikan ke orang-orang fakir, orang miskin, itu lebih baik. Jadi kalau masalah baiknya dua-duanya baik, tapi yang disembunyikan lebih baik. Kemudian yang keenam, yang ingat Allah di tengah malam kemudian meleleh air matanya. Nah, ini biasa kita nangis di waktu malam, terutama saat iktikaf atau tidak di iktikaf di rumah, kita nangis menyesali dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Terus yang ketujuh, nah insya Allah belum jangan masuk yang ketujuh, mudah-mudahan ya masuk. Seorang bertemu orang lain lalu dia mengatakan inni uhibbuka fillah wa inni uhibbuka fillah. Dalam hadis yang lain, rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa faraqa alaihi. Kalau ada dua orang, maksud dua orang lebih, bertemunya karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Nah, kalau tidak sampai sini kan bertemu karena Allah, mampirnya juga karena Allah, buka bersama karena Allah, puasa bareng-bareng, belajar sama-sama. Nanti berpisah dengan insya Allah karena Allah, karena sudah selesai waktunya. Kalau belum berpisah, insya Allah kalau mampir lagi nih, nggak tahu yang berkurang berapa lagi. Tapi insya Allah berkurangnya yang tadi malam 10 orang, yang tadi malam itu juga karena Allah. Jadi sama-sama masuk golongan yang ketujuh, bertemu karena Allah, berpisah karena. Nah ini insya Allah bertahunan. Insya Allah besok di padang mahsyar tidak akan kemanasan. Hadirin Allah. Terus ada mizan, ada timbangan. Ini insya Allah yang mudah ditimbangan ya. Ucapan ini kalimatani khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habatan ila rahman. Dua kata kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi, itu satu kalimat. Subhanallahil azim. Kalimat yang berikutnya, cuma dua riba, mudah sekali. Kita kan tahu timbangannya. Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau pengen 'ishatir radiyah, dapat kehidupan yang ridho, yang nyaman, yang enak, perbanyak kalimat ini agar lebih berat timbangan kebaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah